Bayangin gini, usia sudah lewat 60, rambut sudah mulai memutih, anak-anak sudah pada mandiri, tapi badan kok rasanya gampang banget capek ya? Baru jalan sedikit, sudah ngos-ngosan, lutut berasa protes, malam susah tidur, pagi bangun bukannya segar, malah berat. Lalu suatu hari ada teman bilang, minum air garam tiap pagi pak, biar kuat lagi, biar vitalitas balik. Kedengarannya simple, murah, dan alami. Buat banyak pria di atas 60 tahun, godaan untuk nyoba macam-macam cara cepat buat balikin tenaga itu besar banget. Apalagi kalau mulai ngerasa kurang bertenaga di rumah, gampang lelah kalau diajak cucu main, atau merasa kurang perkasa dibanding dulu. Kadang ada rasa malu juga cerita ke pasangan atau anak, jadi diam-diam saja cari jalan pintas sendiri. Salah satunya yaitu tadi, air garam. Katanya bikin badan kubat, gak gampang lemas, bahkan ada yang bilang bisa bikin tambah gagah. Masalahnya gak semua yang sering diomongin orang itu benar buat tubuh kita. Apalagi buat tubuh pria usia 60-an yang sudah kerja keras bertahun-tahun. Ada hal-hal yang terdengar sederhana, tapi kalau dilakukan sembarangan justru bisa bikin tubuh makin kewalahan. Di obrolan kali ini, saya mau nemenin kamu bongkar pelan-pelan. Benarkah air garam itu rahasia vitalitas pria 60 plus? Mitos atau fakta? Kita akan bahas kenapa vitalitas bisa menurun. Kebiasaan sehari-hari apa saja yang diam-diam melemahkan tenaga? Posisi air garam ini sebenarnya ada di mana? Dan langkah-langkah kecil apa yang jauh lebih aman dan realistis buat bantu tubuh kamu terasa lebih enak dalam 7 hingga 14 hari ke depan. Dan tenang, ini bukan buat menyalahkan siapapun. Banyak kebiasaan kita terbentuk dari cerita orang tua, tetangga, dan kebiasaan lama. Di sini kita cuma belajar bareng, supaya badan yang sudah setia kerja puluhan tahun bisa kita jaga dengan lebih sayang. Perkenalkan, saya Andi. Selama beberapa tahun terakhir, saya banyak ngobrol dengan bapak-bapak usia 50 sampai 70 tahun, baik di lingkungan keluarga sendiri, komunitas, sampai kegiatan pos lansia. Keluhannya mirip-mirip. Kok saya gampang lelah ya? Dulu kuat begadang, sekarang dikit-dikit capek. Kalau diajak cucu main bola sebentar saja sudah ngos-ngosan, dan gak jarang juga ada yang bisik-bisik soal rasa minder karena merasa sudah tidak segagah dulu. Dari obrolan-obrolan itu saya belajar satu hal penting. Hampir semua orang pengen punya hidup yang enak di masa tua. Tapi gak semua punya informasi yang jelas soal apa yang benar-benar membantu tubuh dan mana yang cuma mitos yang diulang-ulang. Air garam adalah salah satu mitos yang sering muncul. Ada yang bilang bagus buat tenaga, ada yang bilang bikin badan lebih kuat. Tapi ada juga yang cerita badannya malah terasa tidak nyaman setelah sering minum. Di sini saya nggak mau menggurui, saya cuma mau bantu jelasin dengan bahasa sederhana, berdasarkan cara kerja tubuh secara umum. Dan ada satu hal penting yang perlu saya tekankan di awal. Yang saya bahas di sini adalah edukasi umum, bukan pengganti konsultasi langsung dengan tenaga kesehatan. Jadi kalau bapak atau ibu punya keluhan yang berat, gejala yang mengganggu, atau sedang menjalani pengobatan tertentu, tetap penting untuk periksa dan diskusi langsung dengan tenaga kesehatan yang menangani. Anggap saja obrolan ini seperti duduk santai sambil minum air putih. Ngobrol pelan-pelan tentang apa yang sebenarnya terjadi di tubuh dan apa langkah kecil yang bisa mulai kita lakukan dari rumah. Sekarang, coba cek pelan-pelan apakah beberapa hal ini terasa familiar di hidup Bapak atau orang terdekat yang sudah berusia 60-an? Bangun pagi, bukannya segar, badan malah berasa seperti habis kerja berat. Lutut dan pinggang rasanya pegal, kepala sedikit berat. Baru beberes rumah sebentar, sudah ingin duduk. Mau jalan ke warung dekat rumah, napas mulai agak cepat, dan setelah sampai di rumah lagi rasanya pengen rebahan. Siang hari mata gampang ngantuk. Lagi duduk nonton TV, tahu-tahu tertidur sebentar tanpa sadar. Kalau diajak keluarga keluar sebentar, misalnya ke acara kumpul, baru jalan sedikit saja sudah mulai cari kursi. Kadang merasa minder kalau lihat teman sebaya yang masih tampak lincah. Malam hari tidur juga sering tidak nyenyak.
Ada yang bilang, saya sering terbangun tengah malam dan susah tidur lagi. Besok paginya kepala rasanya ringan berputar dan tubuh seperti belum istirahat. Belum lagi soal perasaan. Sebagian pria usia 60 plus merasa diam-diam sedih karena merasa sudah tidak sekuat dulu. Ada yang malu kalau istrinya bilang, "Bapak kok cepat capek ya?" Ada yang minder kalau dibandingkan dengan teman yang terlihat lebih bugar. Ada juga yang khawatir dianggap lemah oleh anak cucunya. Jadi dipaksa kelihatan baik-baik saja di depan keluarga, padahal dalam hati galau. Kalau Bapak pernah ngerasa, kenapa dulu saya kuat kerja seharian, sekarang angkat galon saja rasanya berat? Atau, kenapa dulu saya bisa begadang, sekarang jam 9 malam saja sudah tumbang, tapi tetap saja bangun gak segar? Perasaan bingung dan mungkin sedikit kesal itu wajar. Tubuh Bapak sudah melewati perjalanan panjang, bekerja, menanggung beban, mengurus keluarga. Tubuh punya batas dan cara kerja yang berubah seiring usia. Merasa lelah bukan berarti Bapak lemah atau kalah. Itu tanda tubuh lagi coba ngomong, minta diajak kerjasama dengan cara yang baru. Dan kalau selama ini Bapak cuma bisa komentar dalam hati, ya sudah, namanya juga sudah tua. Sambil tetap diam-diam cari cara cepat seperti minum air garam, jamu macam-macam, atau saran teman yang tidak jelas asal-usulnya, Bapak tidak sendirian. Banyak sekali pria di usia 60 plus yang melakukan hal yang sama. Kabar baiknya, ada banyak hal kecil yang bisa kita ubah tanpa harus jadi atlet atau mengeluarkan biaya besar. Tidak menjanjikan hasil ajaib dalam seminggu, tapi bisa membantu tubuh pelan-pelan bekerja lebih nyaman. Kita akan bahas itu nanti, langkah demi langkah. Sekarang, saya mau ceritakan satu tokoh fiktif yang mewakili banyak cerita nyata. Namanya Pak Budi. Pak Budi usianya 62 tahun. Dulu beliau supir angkutan selama puluhan tahun. Hidupnya banyak di jalan. Bangun pagi buta, pulang malam. Sekarang sudah pensiun, tinggal di rumah bersama istrinya, Bu Rini. Anak-anaknya sudah berkeluarga dan sesekali datang berkunjung dengan cucu-cucu yang aktif dan berisik dengan cara yang menyenangkan. Beberapa tahun belakangan ini, Pak Budi mulai merasa tenaganya berkurang. Kalau dulu biasa angkat barang di bagasi mobil, sekarang angkat cucian yang agak berat saja sudah kerasa di pinggang. Naik tangga pelan-pelan, di tengah sudah harus berhenti sebentar buat tarik napas. Kalau cucu ngajak main bola di halaman, baru sebentar sudah bilang, "Sudah ya, kakek duduk dulu." Pak Budi juga punya kebiasaan yang terbawa dari masa kerjanya. Suka makanan gurih dan asin karena meras itu yang bikin nikmat. Sarapan dengan lauk yang asin-asin, makan siang di warung dengan kuah yang kental dan gurih. Malam masih suka ngemil kerupuk dan camilan asin sambil nonton TV. Minum air putih ada, tapi sering kalah dengan teh manis atau minuman lain yang rasanya lebih berasa. Suatu hari di pos ronda, Pak Budi ngobrol dengan teman-temannya. Ada satu teman yang bilang, "Budi, kalau mau vitalitas balik, minum air garam saja tiap pagi. Campur sedikit garam, minum sebelum makan, biar kuat lagi, kayak dulu." Kedengarannya simpel, murah, dan alami. Pak Budi pulang dengan pikiran penuh harapan. Kalau begini saja bisa bikin saya lebih kuat, kenapa tidak dicoba? Besok paginya sebelum sarapan, dia ambil segelas air, tambah garam, diaduk, dan diminum. Rasanya aneh, tapi dia tahan demi harapan bisa lebih bertenaga. Minggu pertama Pak Budi merasa ada sedikit perubahan, atau mungkin lebih tepatnya, dia merasa lebih percaya diri karena sedang melakukan sesuatu. Kadang, hanya karena kita yakin sedang melakukan sesuatu untuk kesehatan, kita merasa sedikit lebih baik. Namun beberapa hari kemudian, tubuhnya mulai kasih sinyal lain. Kadang terasa lebih mudah haus, kaki sesekali terasa agak berat dan tidak nyaman. Tidur malam pun tetap tidak begitu nyenyak. Vitalitas yang dia harapkan naik ternyata tidak muncul. Suatu hari cucunya yang paling kecil ngajak main ke taman dekat rumah. Baru sebentar jalan, Pak Budi sudah ngos-ngosan. Dalam perjalanan pulang, dia merasa sedikit pusing dan harus beberapa kali berhenti. Bu Rini melihat wajahnya agak pucat dan berkata pelan, "Pak, mungkin kita perlu periksa deh. Bapak sudah coba macam-macam termasuk minum air garam itu, tapi kok tampaknya tidak banyak berubah." Awalnya Pak Budi menolak.
Dia takut kalau diperiksa nanti ketahuan macam-macam. Tapi kejadian pusing di jalan tadi bikin dia mikir ulang. Akhirnya dengan berat hati, dia setuju untuk periksa dan konsultasi. Di sana, dia dapat penjelasan bahwa tubuh di usia 60-an itu lebih sensitif terhadap asupan garam dan cairan. Menambah garam sembarangan bukan jalan pintas yang aman, apalagi kalau dilakukan tanpa pantauan. Pak Budi juga diberi gambaran sederhana betapa pentingnya mengatur pola makan, minum air putih yang cukup, bergerak ringan, dan menjaga kualitas tidur. Bukan satu hal ajaib, tapi rangkaian kebiasaan kecil yang saling mendukung. Pelan-pelan, Pak Budi mulai mengubah kebiasaan. Dia mengurangi makanan yang terlalu asin, mencoba mencicipi dulu sebelum menambah garam, memperbanyak sayur dan lauk yang lebih sederhana bumbunya. Dia mulai membiasakan diri minum air putih beberapa kali sehari, bukan hanya saat haus. Setiap pagi, sebelum duduk nonton TV, dia jalan pelan di sekitar rumah selama 10 hingga 15 menit. Malam hari, dia berusaha tidur sedikit lebih awal dan mengurangi nonton sampai larut. Perubahannya tidak dramatis seperti iklan. Tidak ada cerita dalam 1 minggu langsung lari keliling lapangan. Tapi setelah beberapa minggu, Pak Budi mulai menyadari bangunnya sedikit lebih segar, tidak seberat dulu. Naik tangga masih capek, tapi tidak separah dulu. Main dengan cucu masih harus diatur, tapi dia bisa bertahan lebih lama tanpa langsung menyerah. Vitalitasnya tidak kembali seperti usia 30 tahun, tapi tubuhnya bekerja lebih bersahabat. Dan yang paling penting, dia belajar bahwa rahasia vitalitas di usia 60 plus bukan terletak pada 1 gelas air garam, tapi pada cara dia memperlakukan tubuhnya setiap hari. Selain Pak Budi, ada juga cerita Pak Andi, usia 67 tahun yang masih berdagang di kios kecil. Dia dikenal sebagai orang yang rajin dan jarang diam, tapi beberapa tahun terakhir dia mulai sering mengeluh cepat lelah dan gampang kesal kalau sudah capek. Pak Andi punya kebiasaan bekerja dari pagi sampai sore dengan banyak duduk di kursi kios. Untuk menjaga tenaga, dia sering minum kopi manis dan makan camilan yang gurih-gurih. Suatu kali, ada pelanggan yang cerita soal minum air garam biar kuat dan tidak gampang lemas. Karena penasaran, Pak Andi ikut-ikutan. Awalnya dia merasa lumayan juga ya. Tapi ternyata keluhan lelahnya tidak banyak berubah. Malah kadang dia merasa tubuhnya seperti sering penuh dan tidak nyaman. Suatu hari anaknya datang berkunjung dan melihat kebiasaan ayahnya minum air garam. Anak ini kemudian pelan-pelan menjelaskan, menunjukkan beberapa bacaan sederhana dan mengajak ayahnya ngobrol soal kebiasaan harian. Akhirnya mereka sepakat melakukan perubahan kecil. Alih-alih mengandalkan air garam, Pak Andi mencoba mengurangi camilan yang terlalu asin, minum lebih banyak air putih biasa, jalan kaki keliling lingkungan kios saat kios sepi, 5-10 menit saja. Beberapa minggu kemudian, Pak Andi bercerita dengan senyum malu. Saya masih cepat capek kalau kerja kebanyakan, tapi sekarang kalau naik tangga tidak separah dulu, bisa main sama cucu tanpa langsung nyerah. Rasanya lebih enteng sedikit. Perubahan kecil tapi nyata, dan itu datang bukan dari satu ramuan rahasia, melainkan dari perubahan kebiasaan harian. Sekarang kita bahas sedikit soal ilmu di baliknya dengan bahasa sederhana. Bayangkan tubuh kita seperti rumah besar yang punya jaringan pipa air di mana-mana. Pipa-pipa itu membawa air ke berbagai ruangan supaya semua bisa berfungsi, kamar mandi, dapur, taman. Di tubuh, air ini mirip dengan cairan tubuh, dan ada zat-zat tertentu yang ikut mengatur bagaimana air ini bergerak. Salah satunya adalah garam. Poin pertama, tubuh butuh keseimbangan cairan dan garam. Garam dalam jumlah yang pas membantu tubuh mengatur cairan, gerakan otot, dan banyak fungsi lain. Tapi kalau garamnya kebanyakan, tubuh bisa berusaha menahan lebih banyak air untuk menyeimbangkan. Akibatnya, pipa-pipa tubuh bisa terasa lebih tertekan. Bagi sebagian orang, terutama di usia lanjut, ini bisa terasa sebagai rasa tidak nyaman. Misalnya, tubuh terasa lebih berat, mudah lelah, atau bagian tertentu tubuh terasa penuh. Jadi, menambahkan garam sembarangan lewat air garam tanpa tahu kondisi tubuh sendiri bisa bikin kerja rumah besar ini jadi lebih berat. Poin kedua, kebiasaan harian sangat berpengaruh pada energi dan vitalitas. Pikirkan tubuh seperti pabrik yang harus produksi energi setiap hari. Bahan bakunya dari makanan dan minuman, kualitas listriknya dari tidur dan istirahat, dan kelancaran jalurnya dari gerak dan aliran darah.
Kalau makanan sering terlalu berat, asin, dan manis, sementara tubuh jarang bergerak dan tidur kurang teratur, pabrik ini bekerja dengan mode terengah-engah. Outputnya ya energi yang gampang habis, kepala cepat berat, badan gampang capek. Di titik ini, minum air garam tidak memperbaiki pabriknya, tapi hanya menambah salah satu bahan yang sebenarnya sudah cukup atau malah berlebih. Poin ketiga, kebiasaan sehat membantu tubuh bekerja lebih efisien. Ketika asupan garam dijaga supaya tidak berlebihan, tubuh tidak perlu kerja ekstra menyeimbangkan cairan. Saat kita minum air putih cukup, aliran air di pipa-pipa tubuh lebih lancar. Saat kita bergerak walau sebentar setiap hari, pabrik energi dalam tubuh seperti diingatkan, "Hey, kita masih dipakai. Ayo kerja dengan cara yang benar." Tidur yang cukup dan lebih berkualitas membantu pabrik ini melakukan perbaikan di malam hari, sehingga besoknya mesin tidak terlalu aus. Analogi lainnya, bayangkan tubuh seperti motor tua yang sudah menemani perjalanan puluhan tahun. Untuk membuat motor tua tetap enak dipakai, kita tidak cuma menambah satu jenis cairan sembarangan ke tangki. Kita perlu mengisi bensin yang cukup dan wajar, menjaga oli, tidak memaksa motor jalan terus tanpa istirahat, sesekali dibersihkan dan dicek. Begitu juga dengan tubuh pria usia 60 plus. Minum air garam bukan oli spesial yang tiba-tiba bikin mesin jadi seperti baru. Malah kalau cairan yang dimasukkan tidak sesuai, bisa membuat sistem di dalam semakin berat kerjanya. Jadi ketika kita dengar klaim, air garam ini rahasia vitalitas pria 60 plus, sebaiknya kita tanya balik. Apa benar tubuh saya butuh itu? Atau sebenarnya tubuh saya lebih butuh pola makan yang lebih seimbang, lebih banyak air putih, lebih banyak gerak dan tidur yang lebih teratur? Sekarang mungkin ada beberapa keberatan yang muncul di kepala Bapak. Yang pertama, saya sibuk, mana sempat olahraga dan atur makan. Wajar banget merasa begitu. Banyak pria 60 plus yang masih bekerja, mengurus usaha, atau membantu keluarga. Tapi justru karena sibuk, tubuh butuh dijaga. Tidak harus olahraga berat. Jalan kaki 5-10 menit setelah sarapan atau keliling halaman rumah sudah langkah awal yang jauh lebih bermanfaat daripada minum air garam setiap pagi. Mengurangi sedikit saja garam dari makanan juga bisa dilakukan tanpa harus masak menu baru yang ribet. Yang kedua, tapi saya sudah minum air garam dan merasa cocok. Kadang-kadang ketika kita percaya sesuatu akan membantu, tubuh terasa sedikit lebih baik karena pikiran kita lebih tenang. Tapi kita juga perlu jujur menilai, apakah betul tenaga saya meningkat atau saya hanya terbiasa dengan rasa tidak enak yang pelan-pelan muncul. Ingat, tubuh di usia 60 plus lebih sensitif terhadap perubahan cairan dan garam. Kalau merasa ada keluhan seperti tubuh terasa lebih berat, sering tidak nyaman, atau gejala lain yang mengganggu, penting untuk meninjau ulang kebiasaan itu dan konsultasi. Yang ketiga, makan lebih sehat itu mahal. Ini juga sering sekali saya dengar, padahal banyak langkah kecil yang bisa dilakukan tanpa biaya besar. Contohnya, mengurangi menambah garam ekstra di meja makan, mengurangi camilan yang sangat asin dan gurih, memperbanyak sayur sederhana yang direbus atau ditumis ringan, memilih lebih banyak air putih dibanding minuman manis atau bersoda. Semua itu bisa dilakukan dengan menu yang sebenarnya sudah biasa dimasak di rumah, hanya cara penyajiannya saja yang sedikit disesuaikan. Yang keempat, saya takut periksa, takut ketahuan banyak masalah. Takut itu manusiawi, tapi menunda seringkali hanya membuat kita hidup dengan rasa cemas lebih lama. Periksa dan konsultasi justru membantu kita tahu apa yang masih bisa diperbaiki. Tenaga kesehatan tidak mencari-cari kesalahan. Mereka ingin membantu mencari jalan terbaik agar kehidupan sehari-hari bisa lebih nyaman. Yang kelima, usia saya sudah segini, percuma. Ini yang paling menyedihkan kalau saya dengar. Memang benar, kita tidak bisa memutar waktu dan mengembalikan tubuh ke usia 25 tahun. Tapi banyak penelitian dan pengalaman hidup menunjukkan bahwa perubahan kecil tetap bisa membuat hari-hari kita lebih enak. Mungkin bukan lari maraton, tapi bisa naik tangga sedikit lebih lancar. Mungkin bukan angkat galon semilian, tapi bisa main dengan cucu tanpa langsung menyerah. Kualitas hidup itulah yang kita kejar. Jadi, daripada mengandalkan satu gelas air garam dengan harapan besar, lebih baik kita gunakan energi itu untuk membangun kebiasaan kecil yang nyata pengaruhnya ke tubuh setiap hari. Sekarang, mari kita buat rencana sederhana 7-14 hari yang bisa dicoba oleh pria usia 60 plus atau keluarga yang menemani mereka untuk mendukung vitalitas secara lebih aman. Kebiasaan inti pertama,
Mengatur asupan garam. Bukan berarti harus makan hambar total, tapi coba lakukan beberapa hal ini. Biasakan mencicipi dulu sebelum menambah garam di makanan. Kurangi kebiasaan menambah kecap asin atau garam saat makanan sudah tersaji. Kalau biasa makan camilan yang gurih dan sangat asin, coba kurangi frekuensinya. Misalnya bukan setiap hari, tapi 2-3 kali seminggu saja. Saat memasak, coba perlahan kurangi jumlah bumbu yang sangat asin dan imbangi dengan bumbu lain seperti bawang, rempah, atau jeruk nipis. Kebiasaan inti kedua, menambah gerak ringan. Tubuh tidak butuh olahraga berat untuk mulai merasa lebih hidup. Yang dibutuhkan adalah konsistensi gerak. Jalan pelan 5-10 menit di pagi atau sore hari di sekitar rumah atau gang. Kalau sulit keluar rumah, bisa jalan di dalam rumah, naik turun beberapa anak tangga kalau aman, atau sekadar berdiri dan berjalan di tempat. Lakukan peregangan ringan untuk leher, bahu, dan lutut sambil duduk atau berdiri beberapa menit saja. Kebiasaan inti ketiga, mengatur tidur. Tidur yang lebih tertata membantu tubuh memperbaiki diri. Usahakan jam tidur dan bangun yang mirip setiap hari. Bukan hari ini jam 10, besok jam 1, lusa jam 11. Kurangi menonton TV atau menatap layar terlalu dekat dengan jam tidur. Ciptakan rutinitas sebelum tidur, misalnya mandi air hangat, membaca sebentar, atau sekadar duduk tenang sambil tarik napas pelan. Kebiasaan pendukung pertama, mencatat perasaan tubuh. Selama 7-14 hari, siapkan buku kecil atau kertas di dekat tempat tidur. Setiap pagi, tulis jam berapa kira-kira tidur dan bangun. Skala energi dari 1-10, 1 sangat lelah, 10 sangat segar. Kegiatan utama hari itu yang berhubungan dengan gerak dan makan. Dengan begitu, Bapak bisa melihat pola. Hari-hari ketika makan terlalu asin atau kurang gerak, apakah energinya turun? Hari-hari ketika lebih banyak minum air putih dan jalan kaki, apakah sedikit lebih enak? Kebiasaan pendukung kedua, mengingat minum air putih. Air putih membantu tubuh menjaga keseimbangan cairan, bukan air garam, tapi air biasa. Siapkan botol atau gelas yang mudah dijangkau. Biasakan minum beberapa teguk setiap beberapa jam, bukan menunggu sangat haus. Kurangi minuman yang terlalu manis sebagai pengganti air putih. Contoh jadwal 14 hari. Hari 1-3, fokus dulu pada mengurangi garam tambahan dan memperbanyak air putih. Cicipi dulu makanan sebelum menambah garam, dan kurangi camilan asin. Catat energi di pagi hari. Hari 4-7, lanjutkan kebiasaan mengurangi garam, tambah dengan jalan kaki 5-10 menit setiap hari. Tidak apa-apa kalau pelan, yang penting rutin. Lanjutkan mencatat energi pagi. Hari 8-14, pertahankan 2 kebiasaan inti tadi, lalu tambahkan pengaturan tidur. Coba tentukan jam tidur yang lebih teratur. Kurangi layar sebelum tidur dan lihat apakah kualitas tidur berubah. Selama 14 hari ini, jangan berharap hasil ajaib. Fokusnya adalah menyadari bahwa tubuh bisa merespons perubahan kecil. Kalau Bapak merasa sedikit saja lebih segar, sedikit saja lebih kuat naik tangga, itu sudah keberhasilan. Dan kalau di tengah jalan muncul keluhan yang mengkhawatirkan atau memburuk, jangan ragu untuk berhenti bereksperimen dan segera konsultasi langsung ke tenaga kesehatan. Sekarang mari kita reka pelan-pelan. Masalah utama yang kita obrolkan adalah soal vitalitas pria usia 60+ yang sering merasa tenaganya menurun lalu tergoda mencari jalan pintas seperti minum air garam setiap hari. Kita sudah lihat bahwa tubuh kita di usia ini bekerja seperti rumah dan pabrik yang sudah melayani kita berpuluh-puluh tahun. Garam dan cairan adalah bagian penting dari sistem itu, tapi kalau sembarangan diutak-atik, bebannya bisa bertambah, bukan berkurang. Kita juga sudah bahas 3 ide kunci dari cara kerja tubuh. 1. Tubuh butuh keseimbangan garam dan cairan, bukan garam berlebih. 2. Kebiasaan harian. Apa yang kita makan, seberapa sering kita bergerak, dan bagaimana kita tidur, berpengaruh besar pada energi dan vitalitas. 3. Kebiasaan sehat kecil yang konsisten, jauh lebih membantu daripada satu ramuan rahasia yang belum jelas dasar ilmiahnya. Lalu kita susun berencana sederhana 7-14 hari, mengurangi garam tambahan dan camilan yang sangat asin, menambah gerak ringan seperti jalan kaki 5-10 menit setiap hari. Tidak apa-apa kalau pelan, yang penting rutin. Lanjutkan mencatat energi pagi. Coba tentukan jam tidur yang lebih teratur, kurangi layar sebelum tidur dan lihat apakah kualitas tidur berubah. Selama 14 hari ini, jangan berharap hasil ajaib. Fokusnya adalah menyadari bahwa tubuh bisa merespons perubahan kecil. Kalau Bapak merasa sedikit saja lebih segar, sedikit saja lebih kuat naik tangga, itu sudah keberhasilan. Dan kalau di tengah jalan muncul keluhan yang mengkhawatirkan atau memburuk,
jangan ragu untuk berhenti bereksperimen dan segera konsultasi langsung ke tenaga kesehatan. Sekarang mari kita reka pelan-pelan. Masalah utama yang kita obrolkan adalah soal vitalitas pria usia 60 plus yang sering merasa tenaganya menurun lalu tergoda mencari jalan pintas seperti minum air garam setiap hari. Kita sudah lihat bahwa tubuh kita di usia ini bekerja seperti rumah dan pabrik yang sudah melayani kita berpuluh-puluh tahun. Garam dan cairan adalah bagian penting dari sistem itu, tapi kalau sembarangan diutak-atik, bebannya bisa bertambah, bukan berkurang. Kita juga sudah bahas 3 ide kunci dari cara kerja tubuh. 1. Tubuh butuh keseimbangan garam dan cairan, bukan garam berlebih. 2. Kebiasaan harian. Apa yang kita makan, seberapa sering kita bergerak, dan bagaimana kita tidur berpengaruh besar pada energi dan vitalitas. 3. Kebiasaan sehat kecil yang konsisten, jauh lebih membantu daripada satu ramuan rahasia yang belum jelas dasar ilmiahnya. Lalu kita susun rencana sederhana 7-14 hari, mengurangi garam tambahan dan camilan yang sangat asin, menambah gerak ringan seperti jalan kaki 5-10 menit setiap hari. Tidak apa-apa kalau pelan, yang penting rutin. Lanjutkan mencatat energi pagi. Coba tentukan jam tidur yang lebih teratur, kurangi layar sebelum tidur dan lihat apakah kualitas tidur berubah. Selama 14 hari ini jangan berharap hasil ajaib. Fokusnya adalah menyadari bahwa tubuh bisa merespons perubahan kecil. Kalau Bapak merasa sedikit saja lebih segar, sedikit saja lebih kuat naik tangga, itu sudah keberhasilan. Dan kalau di tengah jalan muncul keluhan yang mengkhawatirkan atau memburuk, jangan ragu untuk berhenti bereksperimen dan segera konsultasi langsung ke tenaga kesehatan. Sekarang mari kita reka pelan-pelan. Masalah utama yang kita obrolkan adalah soal vitalitas pria usia 60 plus yang sering merasa tenaganya menurun lalu tergoda mencari jalan pintas seperti minum air garam setiap hari. Kita sudah lihat bahwa tubuh kita di usia ini bekerja seperti rumah dan pabrik yang sudah melayani kita berpuluh-puluh tahun. Garam dan cairan adalah bagian penting dari sistem itu. Tapi kalau sembarangan diutak-atik, bebannya bisa bertambah, bukan berkurang. Kita juga sudah bahas 3 ide kunci dari cara kerja tubuh. 1. Tubuh butuh keseimbangan garam dan cairan, bukan garam berlebih. 2. Kebiasaan harian. Apa yang kita makan, seberapa sering kita bergerak, dan bagaimana kita tidur berpengaruh besar pada energi dan vitalitas. 3. Kebiasaan sehat kecil yang konsisten, jauh lebih membantu daripada satu ramuan rahasia yang belum jelas dasar ilmiahnya. Lalu kita susun rencana sederhana 7-14 hari, mengurangi garam tambahan dan camilan yang sangat asin, menambah gerak ringan seperti jalan kaki 5-10 menit setiap hari. Tidak apa-apa kalau pelan, yang penting rutin. Lanjutkan mencatat energi pagi. Coba tentukan jam tidur yang lebih teratur, kurangi air sebelum tidur dan lihat apakah kualitas tidur berubah. Selama 14 hari ini jangan berharap hasil ajaib. Fokusnya adalah menyadari bahwa tubuh bisa merespons perubahan kecil. Kalau Bapak merasa sedikit saja lebih segar, sedikit saja lebih kuat naik tangga, itu sudah keberhasilan. Dan kalau di tengah jalan muncul keluhan yang mengkhawatirkan atau memburuk, jangan ragu untuk berhenti bereksperimen dan segera konsultasi langsung ke tenaga kesehatan. Sekarang mari kita reka pelan-pelan. Masalah utama yang kita obrolkan adalah soal vitalitas pria usia 60 plus yang sering merasa tenaganya menurun lalu tergoda mencari jalan pintas seperti minum air garam setiap hari. Kita sudah lihat bahwa tubuh kita di usia ini bekerja seperti rumah dan pabrik yang sudah melayani kita berpuluh-puluh tahun. Garam dan cairan adalah bagian penting dari sistem itu. Tapi kalau sembarangan diutak-atik, bebannya bisa bertambah, bukan berkurang. Kita juga sudah bahas 3 ide kunci dari cara kerja tubuh. 1. Tubuh butuh keseimbangan garam dan cairan, bukan garam berlebih. 2. Kebiasaan harian. Apa yang kita makan, seberapa sering kita bergerak, dan bagaimana kita tidur berpengaruh besar pada energi dan vitalitas. 3. Kebiasaan sehat kecil yang konsisten, jauh lebih membantu daripada satu ramuan rahasia yang belum jelas dasar ilmiahnya. Lalu kita susun rencana sederhana 7-14 hari, mengurangi garam tambahan dan camilan yang sangat asin, menambah gerak ringan seperti jalan kaki 5-10 menit setiap hari. Tidak apa-apa kalau pelan, yang penting rutin. Lanjutkan mencatat energi pagi. Coba tentukan jam tidur yang lebih teratur, kurangi layar sebelum tidur dan lihat apakah kualitas tidur berubah. Selama 14 hari ini, jangan berharap hasil ajaib. Fokusnya adalah menyadari bahwa tubuh bisa merespons perubahan kecil. Kalau Bapak merasa sedikit saja lebih segar, sedikit saja lebih kuat naik tangga, itu sudah keberhasilan.
Dan kalau di tengah jalan muncul keluhan yang mengkhawatirkan atau memburuk, jangan ragu untuk berhenti bereksperimen dan segera konsultasi langsung ke tenaga kesehatan. Sekarang, mari kita rekap pelan-pelan. Masalah utama yang kita obrolkan adalah soal vitalitas pria usia 60 ke atas yang sering merasa tenaganya menurun lalu tergoda mencari jalan pintas seperti minum air garam setiap hari. Kita sudah lihat bahwa tubuh di usia ini bekerja seperti rumah dan pabrik yang sudah melayani kita puluhan tahun. Garam dan cairan adalah bagian penting dari sistem itu, tapi kalau sembarangan diutak-atik, bebannya bisa bertambah, bukan berkurang. Kita juga sudah bahas 3 ide kunci dari cara kerja tubuh. Yang pertama, tubuh butuh keseimbangan garam dan cairan, bukan garam berlebih. Yang kedua, kebiasaan harian, apa yang kita makan, seberapa sering kita bergerak, dan bagaimana kita tidur, berpengaruh besar pada energi dan vitalitas. Yang ketiga, kebiasaan sehat kecil yang konsisten jauh lebih membantu daripada satu ramuan rahasia yang belum jelas dasar ilmiahnya. Lalu kita susun rencana sederhana 7-14 hari. Yang pertama, mengurangi garam tambahan dan camilan yang sangat asin. Yang kedua, menambah gerak ringan seperti jalan kaki 5-10 menit per hari. Yang ketiga, mengatur tidur supaya lebih teratur. Yang keempat, mencatat energi pagi dan kebiasaan harian. Yang kelima, memperbanyak air putih dan mengurangi minuman manis. Semua itu bisa dilakukan pelan-pelan, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Tidak ada kata terlambat untuk mulai mengajak tubuh bekerja sama dengan cara yang lebih sayang. Ada satu hal lagi yang sangat penting, yaitu mengenali tanda bahaya atau red flag. Kalau bapak atau orang terdekat mengalami nyeri dada yang berat dan mendadak, terutama kalau terasa menjalar dan tidak hilang dengan istirahat, sesak nafas berat yang membuat sulit berbicara atau bergerak, kelemahan tiba-tiba pada wajah, lengan, atau kaki, terutama kalau hanya di satu sisi tubuh, tiba-tiba sulit berbicara, bicara jadi pelo, atau sulit memahami kalimat sederhana. Pusing hebat yang berbeda dari biasanya, disertai tidak seimbang, jatuh, atau pandangan ganda. Pingsan atau hampir pingsan berulang-ulang, pikiran kuat untuk menyakiti diri sendiri atau mengakhiri hidup. Jangan anggap itu hal biasa. Jangan menunggu. Jangan mengobati sendiri hanya dengan air garam, jamu, atau ramuan apapun. Segera ke fasilitas kesehatan terdekat atau hubungi layanan darurat yang tersedia di daerah Bapak. Itu adalah situasi-situasi di mana pertolongan cepat bisa sangat menentukan. Sekali lagi saya ingatkan, obrolan ini adalah edukasi umum. Setiap tubuh punya kondisi dan riwayat yang berbeda. Kalau Bapak punya keluhan yang menetap, makin lama makin berat, atau punya pertanyaan soal kebiasaan seperti minum air garam dan kebiasaan lain, diskusikan langsung dengan tenaga kesehatan yang bisa menilai kondisi Bapak secara menyeluruh. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Bapak refleksi sebentar. Dari semua yang kita bahas, bagian mana yang paling nyantol di hati Bapak? Apakah soal kebiasaan garam, soal gerak ringan, soal tidur, atau soal keberanian untuk periksa? Kalau Bapak merasa obrolan ini bermanfaat, boleh banget dibagikan ke teman sebaya, pasangan, atau anak-anak yang punya orang tua di usia 60-an. Siapa tahu, dari satu video atau podcast sederhana ini, ada satu kebiasaan kecil yang berubah dan hari-hari di masa tua bisa terasa sedikit lebih ringan. Dan kalau Bapak ingin terus dapat obrolan santai seperti ini tentang kesehatan di usia lanjut, tanpa mitos berlebihan, tanpa janji instan, silakan ikuti terus komentar pengalaman Bapak di bawah atau tulis pertanyaan yang ingin dibahas di episode selanjutnya. Tubuh Bapak sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Sekarang saatnya kita bekerja sama dengannya, dengan cara yang lebih sayang, lebih pelan, tapi lebih pasti. Bukan dengan satu gelas air garam, melainkan dengan kebiasaan kecil yang konsisten dan keputusan yang lebih bijak.